yang paling banyak riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa setelah Ramadan adalah bulan Muharram. Habis Muharram, Dzulhijjah, habisnya Dzulqa'dah, bulan Rajab dan Sya'ban. Ini katakan. 5 bulan itu ada bulan-bulan yang paling afdal untuk kita puasa. Salah satunya bulan Muharram. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat hadis Rasulullah katakan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan saum yaumin min al-haram ka 30 yauman, kata Rasulullah. Puasa satu hari di bulan Muharram, pahalanya sama seperti 30 hari, kata Rasulullah. Sehari puasa di bulan Muharram, ganjaran pahalanya sama 30 hari. Lalu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma 3 ayyam fi syahr haram, Khamis, Jumaah, was-Sabat, kataballahu ta'ala lahu kal ibadah 700 am." Barang siapa yang puasa 3 hari di bulan Muharram, Kamis, Jumat, Sabtu, Allah catatkan seperti ibadah 700 tahun. Masya Allah. Puasa 3 hari, Kamis, Jumat, Sabtu. Baca minggu kemarin, baca minggu ini, Kamis ini. Ada. Perbanyak puasa. Wabil khusus Yaumul Ashura. Yaumul Ashura tanggal 10 Muharram disunahkan kita puasa. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan orang-orang Yahudi dan mereka dalam keadaan puasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Kenapa kalian puasa?" Maka mereka mengatakan, "Kami puasa tasyakuran, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, karena Allah telah menyelamatkan Nabi Allah Musa daripada kerjaan Fir'aun." Maka dengan itu kami puasa. Lalu apa jawab Nabi? "Nahnu ahaggu minkum bi Musa." Kami ini lebih berhak lagi bersyukur kepada Allah dibandingkan kalian terhadap selamatnya Nabi Allah Musa. Pada saat itu Rasulullah puasa. Dan Rasulullah menganjurkan untuk puasa yaumut tasyu'ah, tanggal 9 dan 10. Dan juga riwayat mengatakan sampai tanggal 11 mengatakan. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita puasa, mengatakan supaya apa? Supaya kita tidak nyamuk dengan ahli kitab. Orang-orang Yahudi itu tanggal 10 Muharram dia puasa juga, mengatakan. Dia puasa. Jadi usahakan untuk puasa kaki tanggal 9. Tanggal 9 hari apa? Rabu. Kamis tanggal 10. 11 Jumat. Tambahin sikit lagi Sabtu, 3 hari. Kamis, Jumat, Sabtu. Gabung ke galo. Niat puasa kalau kita ada qadha, niat puasa qadha hari Rabu itu kan. Niat puasa qadha dan niat puasa qadha Ramadan dan puasa sunnah yaumul tausyu'ah tanggal 9 Muharram. Besoknya niat lagi puasa qadha, puasa sunnah hari Kamis dan puasa sunnah yaumul Ashura. Hari Jumatnya niat lagi puasa qadha dan puasa sunnah tanggal 11 Muharram. Nah lagi hari Sabtunya niatkan puasa qadha dan puasa sunnah di bulan Muharram. 3 hari itu Kamis, Jumat, Sabtu Allah catatkan ibadah 700 tahun. Belum lagi ganjaran pahala yang Allah berikan ketika kita puasa yaumul Ashura. Allah akan ampuni dosa kita setahun dan sebelum dan sesudah. Banyak manfaatnya. Makanya puasa di bulan Muharram ini paling banyak anjuran untuk kita puasa. Ini amalan pertama. Jadi kakek ketika masuk Ramadan Muharram ini perbanyaklah puasa. Usahakan puasa Senin Kamis. Paling tidak Kamis, Jumat, Sabtu 3 hari baik kita di bulan Muharram itu. Kamis, Jumat, Sabtu jangan tidak puasa. Ini katakan. Belum lagi kakek Ayyamul Bid, hari terang. Hari terang itu kan tanggal 13, 14, 15 sunnah lagi puasa. 10, 11 Jumat kita puasa. Sabtu kita puasa. Itu tanggal 12 hari Sabtu. Hari Minggu, Senin, Selasa, itu sunnah hari apa itu? Ayyamul Bid, hari-hari terang. Tanggal 11, tanggal 13, 14, 15 itu. Mengatakan sunnah lagi
puasa. Pahalanya sehari puasa di bulan Muharram sama seperti 30 hari. Masya Allah. Belum lagi kalau kita puasa 3 hari di bulan Muharram. Jadi puasa jangan tidak. Itu amalan pertama. Puasa. Lalu yang kedua, perbanyak solat. Perbanyak solat. Solat sunnah muakkad, di antaranya Qabliyah Ba'diyah. Mulailah sekarang mbak muakkadnya dulu. Muakkad di dalam solat sunnah muakkad rawatib ada berapa? Qabliyah Ba'diyah ada berapa? Ada berapa? Ada 10. Ada berapa? 10 sunnah muakkadnya. Ini katakan rawatib, sunnah muakkad rawatib ada 10. Yang pertama, 2 rakaat sebelum subuh, sunatul fajar. Itu muakkad. Yang kedua, 2 rakaat sebelum zuhur. Yang ketiga, 2 rakaat sesudah zuhur. Yang keempat, 2 rakaat sesudah asar. Sebelum asar. Sesudah maghrib. Kati. Nama akadnya. Paham? 2 rakaat sesudah maghrib. Sebelum asar itu sunnah gairu muakkad. Makanya salat sunnah rawatib muakkadatun ada berapa? 10 rakaat. Yang pertama sebelum subuh, yang kedua sebelum zuhur, yang ketiga sesudah zuhur, yang keempat sesudah maghrib, yang kelima sesudah isya. Itu namanya sunnah muakkad. Sunnah muakkadatun. Gairu muakkad yang tidak muakkadnya ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Ada 12. Yang pertama, gairu muakkad yang tidak muakkad ada berapa? Ada 12. Yang pertama, 2 rakaat sebelum zuhur. Terus 2 rakaat sesudah zuhur. Terus 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar. Terus 2 rakaat sebelum maghrib. Terus 2 rakaat sebelum isya. Jadi berapa jumlahnya? 12 rakaat. Itu namanya sunnah gairu muakkad. Ini katakan itu sunnah gairu muakkad. Ini katakan sesudah isya muakkad 10 tadi. Ada. Jadi jumlahnya kalau galanya ada berapa rawatib itu? 22. Jadi kalau 22 hitungannya pertama 2 rakaat sebelum subuh. Terus 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat muakkad, 2 rakaatnya gairu muakkad. Terus 4 rakaat sebelum sesudah zuhur. Terus 4 rakaat sebelum asar. Terus 2 rakaat sebelum maghrib. Terus 2 rakaat sesudah maghrib. Terus 2 rakaat sebelum isya. Terus 2 rakaat setelah isya. Rawatib. Jadi ada berapa jumlahnya? 22. Muakkadnya ada berapa? 10. Gairu muakkad ada berapa? 12. Ingat ya? Nah, perbanyak salat sunnah rawatib. Rawatib perbanyak. Kemudian lagi apa lagi? Duha. Duha berapa rakaat? Paling banyak 8 rakaat. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 12. Tapi 8 rakaat lebih afdal daripada 12. Dah usah nak 8 rakaatnya. Dawam kembe, mbek muakkad dulu. Kalau qobliyah tu sunnah fajar, qobliyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat. Ini jangan ditinggalkan. Rutin terus. Habisnya duha. Duha tu jangan mbek 8-nya, mbek 2 atau 4 rakaat. Kan gampang kan kalau 2 rakaat tu kan. Mbek 2 rakaat dah banyak-banyak. Atau 4 rakaat. Ini katakan. Witir paling banyak berapa? Paling banyak
11 mengatakan paling sedikit siko sedang-sedang jangan mbek siko tapi mbek di 3 habis dia isak langsung salat witir 3 rakaat sekali salam sekali tasyahud akhir tak usah pakai tahiyat awal tegak mengatakan mbek yang dikit-dikit terus kalau tidak mulai dari sekarang kapan lagi ya harus maksudkan diri wabil khusus di pondok ya kalau di pondok itu dididik untuk kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Jadi usahakan kamu yang nginep di sini di pojok sunnah-sunnah Nabi itu jangan ditinggalkan. Kemudian perbanyak sholat sunnah. Kemudian silaturrahim. Amo jiran, amo tetanggo. Datangi telponi keluarga, WhatsApp apa kabar sehat galau apa, 10 Muharram ni katakan. Sunnah. Terus sedekah. Perbanyak sedekah. 10 Muharram. Kalau sini tak tahu katik amalan unji. Tak ada unji. Katik. Di sana ada desa Polele. Tempat mengayib banyak unji. 10 Muharram. 10 Muharram itu unji itu bagi. Bagi duit. Budak-budak kecil mengatakan nangit duit. Ada. 10 Muharram sedekah pahalanya luar biasa mengatakan. Sedekah itu bukan main, ganjaran pahalanya. Bahkan kalau kita maksiat disebutkan dalam kitab Majmu' disunahkan kita cepat-cepat sedekah supaya memadamkan murka Allah kepada kita. Sedekah mengatakan. Kemudian dianjurkan kita perbanyak sedekah itu apa? Nyaukan bala. Atau lebih apa? Dawu marudhakum bisadaqah, obati penyakit kalian dengan sedekah. Manfaatnya luar biasa sedekah itu. Yang paling bagus tuh pagi-pagi kita sedekah. Kenapa? Karena pagi-pagi itu setiap kita didatangi 2 malaikat. 2 malaikat ini mendoakan kebaikan dan keburukan kepada kita. Setiap pagi. Apa malaikat yang pertama? Ya Allah akhlif. Ini katakan. Ya Allah gantikanlah wong yang sedekah ini dengan gantian yang baik. Ini katakan. Yang sikot lagi mendoakan, Ya Allah ahlik mumsigan halagan. Ya Allah, njoklah wong yang menahan hartanya ini, yang kikir ini kebinasaan di dalam hartanya. 2 malaikat itu setiap hari mendoakan kita. Makanya kita tuh dianjurkan untuk sedekah. Berapa banyak anak ini nyingok wong yang tidak galak sedekah dalam syariat, dalam agama, anak bantu agamanya Allah, anak bersedekah fuqara wal masakin. Banyak hartanya mati, anaknya celaka galau. Bukan celaka dengan binasa, bukan. Allah jadikan harta itu untuk menjadikan anaknya ribut. Utuskan silaturahmi, berperang, berebut atau waris. Masya Allah. Bahkan itu terjadi kepada kita. Ribut gagal harta waris. Ribut amo dulu. Ribut amo wong tua. Ribut amo tetangga. Gara-gara harta. Akibat apa? Anda bersedekah. Na'udzubillah. Makanya perbanyak sedekah. Bahkan disebutkan Imam dalam kitab Imam Allahumma shalli Muhammad derajat sedekah, kedudukan sedekah. Kedudukan sedekah itu ada berapa derajat? Ada 5 derajat. Ganjaran pahala. Wahidatun bi asratin. 1 dibalas oleh Allah 10. Derajat sedekah itu ada 10, ada 5 derajat. 1 dibalas oleh Allah 10. Sedekah kepada siapa? Ala sahil jismi, wong yang sehat jasmaninya. Kita sedekah kepada orang yang sehat jasmani, 1 dibalas oleh Allah 10. Bukan main pahalanya. Lalu wahidatun bitis'in, 1 dibalas oleh Allah 90. Kepada siapa? Ala a'ma wa mubtala, kepada wong yang dapat musibah.
wong yang butuh. Sedekah oleh Allah dibalas sikok, dibalas 90 ikok. Derajat kedua. Kepada wong yang butuh atau kepada wong yang musibah. Ada wong musibah kita tunjuk sedekah. Sikok dibalas oleh Allah 90 kata Allah. Derajat yang ketiga naik lagi. Wahidatun bitis ami'ah. Satu dibalas oleh Allah 900. Bukan 90. Tapi dibalas oleh Allah 900. Kepada siapa? Ala qarabatil muhtaj. Kepada kerabat yang membutuhkan. Kerabat kita, keluarga yang membutuhkan, kita tunjuk bantu dia. Satu dibalas oleh Allah 900. Masya Allah. Banyak tak? Derajat yang keempat. Wahidatun bimi'ati alaf. Sikok dibalas oleh Allah 100.000. Bukan 900 lagi. Tapi 100.000. Ini 900. Nak 1.000, 2.000, 10.000. Ini tak 100.000 Allah balas. Kepada siapa? Abawain. Kepada wong tua. Masya Allah. Sedekah kepada wong tua, pahalanya Allah balikkan menjadi 100.000. Derajat yang kelima. Wahidatun bitis'ami'at alaf. 100 dibalas oleh Allah 900.000. Kepada siapa? Alim wal fuqaha. Kepada wong alim, kepada wong yang memahami ilmu agama. Sedekah mustad, wong alim, 1 dibalas oleh Allah 900.000. Yang dijingak oleh Allah amalnya peganjaran pahalanya. Yang ditimbang kayak di mizan. Ganjaran pahala. Ada sedekah. Duit 10.000. Ada wong sehat. Ada wong butuh. Ada ustad 10.000. Mana yang lebih baik kita tunjuk? Ustaz. Apa? Wong sehat dibalas oleh Allah 10. Wong butuh dibalas oleh Allah 90. Ustaz 900.000 dibalas oleh Allah. Lipatan ganda pahalanya. Allah yarham Habib Salim Syatiri, beliau mengatakan itu riwayat kata Habib Salim. Mengatakan itu sedekahnya pahala sedekahnya lah. Belum lagi pahala jika yang kita berikan kepada mereka itu digunakan untuk kebaikan. Maka ganjaran pahalanya akan terus ngalir kepada kita. Ustaz galak dulu lah bawa motor tu. Dulu ngajar di Langkan Ustaz. Ngajar di Langkan, Gudratullah, pakai motor Ipo dulu. Ke Langkan sana. Ngajar. Pas nak ngisi bensin itu kalau salah 20.000, ingat ya Ustaz. Full itu. Motor Ipo itu kalau sudah ngisi full itu pacak seminggu habis. Ada motor Ipo, eman motor itu. Mengatakan. Dengar lagi, Ustaz mana-mana ngajar pakai motor itu. Dengar lagi pas nak ngisi bensin ada budak majelis. Ingat Ustaz, tunggu dia. Ustaz, anak bayar Ustaz bayarnya Ustaz. Pas nak bayar. Ustaz. Ana ada. Ustaz, anak bayar Ustaz bayarnya. Bayarnya. Sudah. Ya Ustaz. Menunjuk duit 20.000 je itu. Ada. Pahalanya alang kebanyaknya. Ada. Kemana-mana ngajar pakai motor itu. Ke Langkan. Ngajar di Langkan. Ngajar budak-budak pelajar itu pondok pesantren. Ngajar di majlis. Dapat tak dia pahalanya? Makan tidur. Di akhirat ganjaran pahalanya luar biasa. Belum dia dapatkan pahala 900.000. Tapi pahala yang terus dia gunakan untuk kebaikan itu oleh orang alim itu akan terus ngalir kepada dia. Masya Allah. Luar biasa. Makanya Ustaz kalau naik motor nak dibayar wong nanda Ustaz. Dah Ustaz Dawid bayar 20.000 dah. Pahalanya besar ni kan? Tak? Pahalanya besar ni kan? Kalau nak bayar kita lah mobil lah. Tak? Pol kelah lah. Tahun ni kan ngaso ni kan? Ini kadang 20.000. Pahalanya besar ni kan? Masya Allah. Tapi kita harusnya itu. Cari yang terbaik di antara yang baik. Sedekah tu baik galau, tapi cari yang terbaik di antara yang baik itu. Karena pahalanya luar biasa. 10 Muharram sedekah banyak-banyak.
Mengatakan. Kemudian iktisal, mandi. Mandi. Mengatakan. Sunnah mandi. Mandi kalau pacak sebelum malam tuh, malam Kamis itu sudah mandi. Malam Kamis itu sudah mandi. Mengatakan. Atau besok paginya, 10 Muharram besok paginya, sebelum zuhur, mandilah. Kemudian iktihal pakai celak mata. Celak mata ini sunnah. Pakai yang bobok itu dah. Ada kan celak mata pakai bobok itu? Pakai celak mata itu sunnah. Baik lanang baik betina. Nah, sunnahnya kapan? Bukan nak kondangan. Tapi nak tidur. Pakai celak mata. Li jala'il basar. Bisa nerangkan mata pakai celak itu. Nah, ada kan. Pakai celak itu baca bismillah, baca salawat. Makainya 3 kali. Jadi baca salawatnya 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pakai. Kanan 3 kali, kiri 3 kali. Kemarin Ustaz ke dusun Sungai Bungin. Perjalanan 4 jaman. Balik semalam jam 4. Jam 3, setengah 4 subuh balik. Pagi langsung ngajar lagi Ustaz. Jam 6, setengah 7 itu di Sepolele pagi. Sampai jam 10, jam 8, jam 9, 10 balik ke rumah, nanti dulu istirahat dulu. Habis zuhur istirahat, baru jam 2 istirahat, angun lagi sini lagi. Itu di sana anak jelaskan. Ada sikap budak majlis. Oh iya Ustaz, mengatakan, anak aku makin kecelak Ustaz mengatakan. Oleh wong kampung, aku bawa kampung itu Ustaz mengatakan. Oleh wong kampung itu dikatanya anakku, anak toyul mengatakan. Anak toyul. Oh iya Ustaz, Masya Allah. Makai celak itu sunnah. Anda katakan, makanya Ustaz kamu di kampung ini, dosen ini, pakailah galau. Sekampung pakai galau, pakai je lah. Jadi wong kampung luar kayak nengok kamu nah jadi dukun galau kamu nih. Jadi hantu ngomong. Itu apa? Sunnah 10 Muharram kakek pakai tebal galau kita pakai. Biar wong nanya ngapo sunnah pakai celak mata. Bedak hanya di 10 Muharram. Setiap saat sunnah pakai celak itu. Cari yang bobo. Dulu Ustaz dalam pakai celak itu. Biasa kan. Di Jalan Al-Basar mengatakan. Sekarang ini nyari celak bobok tu agak sulit. Agak sulit. Kalau dulu anak punya nenek gede, itu jualan. Dengan mesin alatnya, alat tumbuk itu. Untuk celak itu disaring lagi, dimasak lagi supaya tidak pedih. Insyaallah dulu. Oke, celak. Kemudian ziarah tu alim, ziarah wong alim. Ziarah ustaz-ustaz gitu nah. Kalau ada ustaz-ustaz dekat rumah kita ziarah. Jangan ngandon tapi ziarah ustaz tu bawa jeruk, bawaan, bawa pempek. Mak ziarah 4 ustaz, kopi banyak ustaz. Jangan ngandon kalau baca. Bawaan. Ziarah wong alim dianjurkan. 10 Muharram itu datang mengatakan. Kalau di Banjar 10 Muharram ini 4 ustaz-ustaz tu kiai wong alim-alim itu kalau di Banjar gitu Masya Allah becak nak lebaran tiap hari tamu datang tak berhenti rumah tu kadang makanan luar biasa di Banjar sana karena masyarakat Banjar itu luar biasa dengan para ulama semasyarakat Banjar itu Masya Allah. Kemudian iyadatul marid nyengok wong yang sakit sakit apa be nak corona sakit mata jangan be sakit hati tak usah jengok wong sakit hati bahaya ada sunnah. Kemudian masyur ra'sa yatim ngosok kepala anak yatim sunnah gosok kepala anak yatim jangan dikosok be bau dia duit sewen amplop. Anak yatim ini kata Rasulullah ana wa kafil yatim hakadha fil jannah isyarah sababul usta. Rasulullah itu ngomongkan aku dan wong yang ngurus anak yatim itu percaya ini dekatnya kaget di surga memberikan isyarat tunjuk dan jam dari tengahnya mengatakan saking dekatnya wong yang ngurus anak yatim dengan Rasulullah walaupun itu ibunya dewek ibu yang ngurus anaknya yatim ini dia bersama Rasulullah cak ini kaget di dalam surga. Masya Allah mengatakan. Makanya buntunglah wong yang ngawini jando. Karena bininya itu wong istimewa kaget. Bininya itu wong yang istimewa dengan Rasulullah. Kita yang ngurus digo akan istimewa.
Makanya ngurus anak yatim tuh bukan hanya ngenjuk duit 10 Muharram. Ada. Habis kita tinggalkan, dah ngurus anak yatim itu ngurus segala sesuatunya. Wabil khusus di dalam tarbiyah dia, pendidikan dia, solatnya, pakaiannya, ibadahnya, ngajinya. Ada kan? Insyaallah. Kemudian tausiah ala iyal, berluas-luasan sama keluarga. Nah, biasa nunjuk belanja sedikit. Kalau baca 10 Muharram itu nunjuk belanja banyak. Biasa nunjuk belanja berapa, Pak? Rumah. 20, 30, 50 sehari. Ada, kurang lebih lah aja tidak? Ada. Kalau baca 10 Muharram itu, nah deh, duit belanja juta. Ada. Ada. Kenapa? Allah luaskan rezekinya sepanjang tahun. Dan riwayat yang paling kuat adalah 2 riwayat itu, puasa dan berluas-luasan sama keluarga. Paling kuat riwayatnya. Jadi usahakan. Kemudian taklima atfar, mentak kuku. Mentak kuku itu ada 3 cara. Yang pertama, telunjuk, tengah, manis, kelingking, jempol. Tangan kiri, kelingking, manis, tengah, telunjuk, jempol. Itu basic cara itu. Amalkan. Ini katakan, amalkan. Tangan kanan dulu. Yang pertama apa? Telunjuk, tengah, manis, kelingking, jempol. Tangan kiri, kelingking, manis, tengah, telunjuk, jempol. Kalau letak kuku kaki, dari kelingking kanan ke kelingking kiri. Kelingking, manis, tengah, telunjuk, jempol, jempol, telunjuk, tengah, manis, kelingking. Paham? Itu cara letak kuku. Sunnah letak kuku tuh Senin, Kamis, Jumat. Kemudian qiraatul surah Al-Ikhlas. Baca surah Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Surah Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Baca. Manfaatnya luar biasa. Orang yang baca surah Al-Ikhlas 10 Muharram kemudian dia minta apa yang diminta akan dikabulkan oleh Allah. U'tiya masya'al. Dia akan berikan apa yang dia minta. Mintalah apa nak minta. Terus baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebanyak 70 kali. Dalam riwayat wong yang baca hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir sebanyak 70 kali di hari Asyura, Allah akan jaga dia dari segala macam keburukan pada hari tersebut selama sepanjang tahun. 1 tahun ini dijaga oleh Allah dari segala macam keburukan. Baca apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir sebanyak 70 kali. Habisnya ini yang paling hebat juga. Ini doa baca juga 10 Muharram. Yang paling bagusnya kita salat 2 rakaat. Ada salat 2 rakaat, hadap kiblat, baca hasbunallah itu 70 kali. Habis baca hasbunallah itu 70 kali, baca doa ini. Doa ini kaki anak kirim lewat HP. Kaki anak kirim lewat HP. Yang dak katik nomor telepon anak, catat. Dia anak kirimkan PDF-nya fotonya. Ini katakan, nomor telepon Ustaz. Catatlah, kalian nak catat. 0813 0813 68 88 68 80 0813 68 88 68 80. Ada. Catat. Kaki anak kirim lewat WhatsApp. Kalau nak WA, tak baca dikirim lewat SMS Jadi tak salah nak SMS. Ada. Sudah nak WA-kan. Ke majlis sudah nak WA-kan. Sudah ada di majlis. Sudah nak WA-kan. Kaki yang lain minta di WA-kan. Kalau baca yang ada apa? Komputer di print bag. Ada printan di print, itu doanya. Sifatnya PDF itu. Nah, kaki tinggal WA ana, Ustaz kirim Ustaz, dia kirimkan. Nah, kan. Usah minta nomor rekening lah usah. Nah, itu baca doa ini 10 kali. Habis baca usap badan.
Kalau di situ ada riwayat 7 kali, ada riwayat 10 kali, kita baca 10 kali baik. Kalau di situ tulis 7 kali, tapi kita bacanya 10 kali. Ini katakan. Doanya pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Subhanallah mil al-mizan wa mutahal ilmi wa balal ridha zinata arsi la malja wa la manja min Allah ila illah. Subhanallah adada safi wal watri wa adada kalimatillahi tammati kulliha as'aluka salama kulliha bi rahmatika ya arhamar rahimin. ولا حول ولا حول إلا بالله العظيم وهو حسبي ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله تعالى على نبي خير خلقه سيدنا Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Baca ni 10 kali. Usapkan, usapkan. Dia badan kita usapkan badan. Baca, usapkan badan. Wong yang baca doa ini, lam yamutil kasana, dia tak bakal mati di tahun ini. Dengan izinnya Allah. Dia tak bakal mati tahun ini dengan izinnya Allah. Wa man dana ajaluhu lam yuwaffaqa li jiraati. Barang siapa yang mati di tahun ini, tidak akan Allah berikan kesempatan dia untuk baca doa ini. Pokoknya yang tidak baca ya siap-siap standby be. Sedikit laju tahun ini lah. Ini doa Masya Allah. Luar biasa ini doa. Jadi kalau baca 10 Muharram kita baca. Di sini sebutkan wa nafiha qari alaihim wa idza quri'a ala atfal wa nafaha qari alaihim lam yamutu. Jika dibacakan kepada anak-anak kita bacakan, tiupkan setiap baca. Kepada anak-anak tersebut, lam yamutu, mereka itu tidak akan meninggal juga. Anak-anak itu baca, mengatakan. Jadi usahakan untuk baca, mengatakan. 10 Muharram, ya anak kirimkan. Di grup sudah anak kirimkan. Saya katakan yang anak kirim kaki anak kirim ke lagi. Ustaz, baca diamalkan. Kalau misalnya kamu ada anak kan, suruh anaknya ngeprint pen. Atau datang ke toko-toko fotokopi itu baca mereka orang. Toko fotokopi itu minta print banyak bagikan. Print ke banyak bagikan. Lalu yang terakhir baca doanya. Doa kalau dibaca kalimatun man qala fi yaumil asyura lam yamut qalbu. Ini kalimat kalau kita baca doa ini pada hari Asyura tidak bakal mati hatinya. Apa? Subhanallah mil'al mizan, subhanallah mil'al mizan wa muntahal ilmi wal ridha wa zinata arsy, terus sampai akhir. Kita baca doa tersebut. Kita baca apa? Ya. Wa muntahal ilmi wa balal ridha wa zinata arsy. Alhamdulillah mil'al mizan wa muntahal ilmi wal ridha. Itu kalau kita baca 10 Muharram, hati kita tak bakal mati. Ini katakan. Dia anak kirimkan, di WhatsApp. Itu dah antara doa-doa Yaumul Asyura. Kemudian perbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Yaumul Asyura itu adalah salah satu luar biasa. Kenapa Yaumul Asyura? Yaumul Asyura itu Allah membebaskan Nabi Allah Nuh dari dalam perut iwak paus. Ada. Nabi Yusuf. Nabi Allah Yunus. Nabi Allah Yunus. Kemudian Allah ampuni dosa Nabi Allah Daud. Allah lepaskan kesulitan daripada Nabi Allah Ayub. Allah selamatkan Nabi Allah Musa. Allah ciptakan ruh Nabi Muhammad Yaumul Asyura. Itu di antara keutamaan daripada Yaumul Asyura. Jadi barang siapa yang membaca doa tersebut, insya-Allah pada Yaumul Asyura Allah akan berikan keutamaan. Jadi usahakan untuk memperbanyak ibadah Yaumul Asyura. Kapan Yaumul Asyura? Malam Kamis. Malam Kamis. Ana ada majlis malam Kamis itu bertepatan di Demang. Masjid Baitur Rahman, Demang. Bukan masjid di Demang Raya, tapi pom bensin masuk ke dalam. Badal maghrib di situ, badal isanya di kompleknya. Nah di badal isya itu, insyaallah kita baca bareng-bareng di sana. Jatri kalau nak hadir. Lanang betina kalau badal isya mulai jam 8:30. Mulai 8:30 sampai 9:30. Ada ibu-ibunya juga di situ. Jatri kalau nak hadir. Ini katakan. Wallahu a'lam bisa. Ada yang tanya? Ada yang tanya? Tanya. Wallahu a'lam.